warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai aljabar linear tentang produk titik pada situs mathsfun.com. Nah, langsung saja di sini ada sebuah vektor yang memiliki besaran dan arah. Nah, ini pada gambar pertama hanya ada satu vektor, sedangkan gambar kedua ada dua vektor. Nah, ini dapat dikalikan menggunakan perkalian titik maupun perkalian silang. Langsung saja kita ke cara menghitung. Nah, produk titik ditulis menggunakan titik pusat, di mana A dikali B. Nah, di sini kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara A kali B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta atau sudut antara A dan B, seperti yang terlihat pada gambar di samping sini. Nah, kita juga dapat menggunakan cara lain, yaitu A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY kali BY. Nah, kedua metode ini sama-sama berhasil dan hasilnya adalah bilangan atau disebut skalar. Jadi kita tahu di sini bukan vektor. Contoh hitung perkalian titik dari vektor A dan B. Nah, di sini sudah ada gambar vektor A dan B, di mana besar vektor A adalah 10 dan besar vektor B adalah 13. Langsung saja A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos theta. 10 kali 13 dikali cos 59,5 derajat. Nah, di sini kita cari nilai cos 59,5 derajat dulu. Dan itu hasilnya adalah 0,5075 sekian-sekian. Maka hasilnya setelah dikalikan semua 65,98 atau dibulatkan sama dengan 66. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. A kali B sama dengan AX kali BX ditambah AY kali BY, di mana nilai AX adalah minus 6 dan BX adalah 5 dan AY adalah 8 dan BY adalah 12. Nah, hasilnya adalah minus 30 ditambah 96 sama dengan 66. Jadi hasilnya sama ya dengan cara yang pertama. Nah, di sini kita harus perhatikan juga bahwa menggunakan minus 6 untuk AX ini karena menuju ke arah negatif. Tadi bisa kita lihat pada gambar ini. Dia ke arah negatif. Oke, sekarang mengapa cos theta? Untuk mengalihkan dua vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menuju ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya menggunakan sudut. Ini di gambar pertama komponen A yang terletak di samping B, dan di sini ada gambar kedua, di mana gambar kedua ini disinari oleh cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Nah, ini tuh bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian, maka langsung saja besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali cos theta sama dengan besaran A dikali besaran cos theta kali besaran vektor B. Ini seperti gambar. Dan sudut kanan. Di sini langsung saja kita lihat contoh soal.
Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, maka perkalian titik adalah 0. Oke, di sini kita menghitung nilai dari vektor A dan B, di mana besar vektor A kali besar vektor B kali cos theta itu hasilnya di sini 0. Di sini bisa juga kita lakukan dengan cara yang kedua dan hasilnya juga sama, itu 0. Nah, pada contoh ini tuh bisa menjadi cara praktis kita untuk mengetahui apakah dua vektor berada pada sudut siku-siku atau tidak. Kemudian 3 atau lebih dimensi. Nah, di sini ada contoh mengukur titik-titik dua kutub dengan mengetahui sudut antara keduanya. Nah, misalkan di sini kita memiliki 3 dimensi dan jangan lupa ada komponen komponen Z. Nah, di sini vektor A kali vektor B sama dengan AX kali BX ditambah AY kali BY tambah AZ kali BZ sama dengan 9 dikali 4 kali 2 kali 8 tambah 7 kali 10. Maksudnya di sini 9 kali 4 ditambah 2 kali 8 ditambah 7 kali 10. Hasilnya itu 36 ditambah 16 tambah 70 sama dengan 122. Nah, untuk menggunakan rumus lainnya, misalkan vektor A kali vektor B dikali kosinus theta, apakah besaran vektor A atau panjang vektor A bisa menggunakan Pitagoras? Nah, di sini kita uji. Hanya besaran vektor A sama dengan akar 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 16 tambah 64 tambah 100 sama dengan akar 180. Nah, begitu juga untuk vektor B. Di sini akar 9 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan akar 81 kuadrat. Akar 81 ditambah 4 ditambah 49 sama dengan akar 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A kali B sama dengan 122. Jadi vektor A kali B adalah akar 122 sama dengan akar 180 dikali akar 134 dikali cos theta. Hasilnya cos theta sama dengan 122 dibagi akar 180 kali akar 134. Hasilnya adalah 0,7855 sekian atau 38,2 derajat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.